Selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan judul korelasi dan regresi. Dengan nama kelompok Deli Kastumorang dengan NIM 12201525, Fadila Ramadina 12201128, Rio Dwi Apriansyah 12201318. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang korelasi dan regresi, mata kuliah Statistika, Universitas Bina Sarana Informatika. Pengertian korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau hubungan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Rumus koefisien korelasi yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana X variabel independen, Y variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Contoh soal 1. Diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X pendapatan yaitu 800, 900, 700, 600, 700, 800 dalam ribuan. Y konsumsi 300, 300, 200, 100, 200, 200 dalam ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantuan sebagai berikut. Tabel bantuan analis korelasi produk momen. N1 sama dengan X 800, Y 300, X kuadrat 640, Y kuadrat 90, XY 240. N2 X sama dengan 900, 300, 810, 90, 270. N3 700, 200, 490, 40, 140. N4 600, 100, 360, 10.000, 60.000. 5 N5 yaitu 700, 200, 490, 40.000, 140.000. N6 800, 200, 640.000, 40, 160. Berdasarkan tabel bantuan tersebut diperoleh nilai sigma X sama dengan 4.500, sigma Y 1.300, sigma X kuadrat yaitu 3.430.000, sigma Y kuadrat sama dengan 310.000, sigma XY sama dengan 1.010.000 dan N sama dengan 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. R sama dengan N6 dikali 100, 1.010.000 dikurang 4.500 dikali 1.300 per akar dari 6 kali 3.430.000 dikurang 4.500 kuadrat. Akar dari 6 dikali 310.000 dikurang 1.300 kuadrat sama dengan 6.060.000 dikurang 5.850.000 per sigma per akar dari 20.580 dikurang 20.250.000 akar dari 1.860.000 dikurang 1.690.000 sama dengan 210.000 per akar dari 330 dan akar dari 170.000 sama dengan 210 per 574,4 dikali 412,3 sama dengan 210 per 236,85 sama dengan 0,886621. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebagai
0,886621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah positif. Artinya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Uji hipotesis hubungan atau uji signifikan. Pengujian hipotesis hubungan digunakan uji statistik yang disebut dengan uji T atau T-student. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan P. Uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji kesignifikan koefisien korelasi. Apakah hubungan kecil hubungannya yang diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya. Rumus uji T untuk uji hubungan adalah T sama dengan R kuadrat akar dari N dikurang 2 akar 1 dikurang R kuadrat. Selain menggunakan uji T, pengujian hipotesis hubungan dapat digunakan dengan kriteria nilai korelasi tabel R tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi R hitung dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka hubungan antara variabel signifikan. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka hubungan antara variabel tidak signifikan. Pengertian regresi. Pengertian regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen dan lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu, non-linear bisa dipakai untuk kelompok data dan lebih kompleks. Karena hubungan antara variabel tidak sejalan, analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin, termasuk finansial dan investasi, dan pemasaran. Rumus regresi yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah sigma. Jika terdapat pasangan data Y1 dan Y1, X1 Y1, X2 Y2, X2 Y2, maka hubungan fungsional pasangan dapat terlihat jelas dalam model regresi linear sederhana seperti yang di atas, di mana parameter beta O sama dengan intercept dan beta 1 sama dengan slope adalah parameter-parameter yang tidak diketahui, sedangkan S adalah parameter random yang mengikuti distribusi normal dengan E sama dengan 0 dan var sama dengan 0,02. Parameter beta 0 dan beta 1 dapat didestimasi dengan BO dan B1, sehingga estimasi garis regresi menjadi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI, di mana beta 0 dan beta 1 dapat dihitung dari data sampel dan rumus berikut. Beta 1 yaitu sigma N I sama dengan 1 XI YI dikurang sigma N I sama dengan 1 XI dikali sigma N I sama dengan 1 YI per sigma N I sama dengan 1 X2I dikurang sigma N I sama dengan 1 XI kuadrat, dan beta 0 sama dengan Y dikurang B1X. Contoh soal regresi linear sederhana. Seorang manajer ingin mengetahui hubungan antara lamanya tenaga penjualan dan melakukan penjualan dalam suatu jam atau XX, dan banyaknya produk yang berhasil terjual YY dari sampel sebanyak 5 orang tenaga penjual. Diperoleh data lamanya dan banyaknya penjualan sebagai berikut. Buatlah model regresi hubungan lamanya, melakukan penjualan dan banyaknya penjualan produk tersebut, dan hitunglah koefisien determinasinya. X sama dengan 1, 5, 4, 2, 3, Y yaitu 2, 4, 6, 4, 2. Jawaban untuk menyelesaikan soal tersebut, buatlah tabel kolom yaitu XI, YI, XI, dan XI, YI, XI, yaitu 1, 5, 4, 2, 3, 15, 2, 4, 6, 4, 2, 18, 1, 25, 16, 4, 9, 55, 2, 20, 24, 8, 6, 60. Sigma NI sama dengan 1, XI sama dengan 15, sigma NI sama dengan 1, YI sama dengan 18,
Maaf, saya ulangi. Sigma NI sama dengan 1, EXI sama dengan 15, sigma NI sama dengan 1, YI sama dengan 18, dan sigma NI sama dengan 1, XI 2I sama dengan 55, sigma NI sama dengan 1, XI YI yaitu 60. Selanjutnya hitunglah Y, X, dan beta 1. X sama dengan 1 per N, sigma NI sama dengan 1 XI, 1 per 5 dikali 15 dengan jawabannya 3. Y sama dengan 1 per N, sigma NI sama dengan 1 YI sama dengan 1 per 5 dikali 18 dengan hasil 3,6. Beta 1 sama dengan N sigma NI sama dengan 1 XI YI dikurang sigma NI sama dengan 1 XI dikali sigma NI sama dengan YI per N sigma NX N sigma NI sama dengan 1 XI X 2I dikurang sigma NI sama dengan 1 XI per akar 2. 5 dikali 60 dikurang 15 dikali 18 per 5 dikali 55 dikurang 15 akar 2, 15 pangkat 2 sama dengan 30 per 50. Selanjutnya dari nilai di atas hitunglah beta 0. Beta 0 yaitu YI dikurang BIX yaitu 3,6 dikurang 0,6 dikali 3 yaitu 1,8. Dengan demikian model terbentuk adalah YI sama dengan 1,8 ditambah 0,6 XI. Untuk menghitung koefisien determinasi R kuadrat, buatlah tabel dengan kolom YI, YI, YIY, dan YIY. YI yaitu 2, 4, 6, 4, 2, 18, dan YI yaitu 3, 4, 4,2, 5,4, 3, 4,2, 18, dan YIY 1,44, 1,44, 0,36, 0,36, 0,00, dan 3,6. Dan YIY 2,56, 0,116, 5,76, 0,16, 2,56, dan 11,2. Dengan demikian SSR adalah sigma NI sama dengan 0, YI per Y akar 2 pangkat 2 sama dengan 3,6, SST yaitu sigma NI sama dengan 0, YI dikurang Y pangkat 2 sama dengan 11,2. Dengan begitu R kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan 3,6 per 11,2 sama dengan 0,36. Regresi linear sederhana dengan R. Langkah pertama input data X dan Y terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 1, 5, 4, 2, 3, Y sama dengan 2, 4, 6, 4, 2. Hitunglah regresi linear sederhana menggunakan IM yaitu RS, IM, Y, IX. Tampilan hasil regresi dengan perintah summary yaitu summary RLS. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Terima kasih.